Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi manna alaina bi fadlihil amin. Idmanna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa syiratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul karim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim al-mutahalli bil khuluqil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muqaddamin ma'asyurul asatid wal ulama wa bil khusus akhana fillah fadilatul ustaz Ahmad Mubarak al mukarram akhuna fillah Ustaz Ahmad Beni Kaharman. Betul Ustaz. Oh, Beni Handayani, mirip-mirip namanya dengan politikus Demokrat. Afwan Ustaz. Al-Mukarram akhuna fillah Ustaz Soleh, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Qurtubi, dan juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf namanya saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kepada semuanya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para sepuh, jamaah pengajian, jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu, Bu, masih segar matanya ya? Pak, masih melek? Coba saya mau tanya, kenapa kita ngadain maulid? Tiap minggu kita maulid, tiap bulan kita maulid, tiap setahun sekali kita mengadakan perayaan maulid Nabi. Apa jawabannya? Karena cinta kita dan belajar mencintai kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi itu harus, Bu. Cinta sama Rasulullah itu wajib, Pak. Tanpa cinta sama beliau tidak mungkin kita masuk surga.
Gak apa-apa nanti gue edit lagi. Jadi bagus. Orang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi nggak ada cinta sama beliau, nggak mungkin masuk surga. Cinta sama Nabi pasti surga. Tapi kalau cinta sama harta belum tentu surga. Betul nggak begitu? Cinta sama perempuan belum tentu surga. Cinta sama harta bisa jadi neraka. Kan banyak orang kaya, rumah kurang apa, mewahnya luar biasa, halamannya luas, kontrakannya berpintu-pintu, tapi stres. Betul? Sekarang saya mau tanya, pastikah harta banyak itu hidup enak? Belum? Tentu. Apakah kalau punya istri cantik pasti surga? Belum tentu. Kalau ibu pasti jawabnya iya. Betul begitu. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah. Kalau cinta sama Nabi itu harus, cinta sama Rasulullah adalah hal yang wajib, dan cinta tidak bisa tumbuh sekonyong-konyong seperti sulap film salabim abrakadabra muncul begitu aja. Lalu kita harus mencari bagaimana kita bisa mencintai Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya. Cinta itu butuh wasilah para jamaah. Kalau dulu sahabat Nabi, beliau duduk sering bersama dengan Rasulullah. Kalau dulu sahabat Nabi sering bercengkrama, ngobrol bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat tahu bagaimana akhlak Nabi yang mulia, bagaimana beliau Nabi yang luar biasa sopan dan santunnya, tutur katanya lemah lembut, akhlakul karimahnya luar biasa. Di usia yang masih muda Nabi dikenal Muhammad Al-Amin. Semua seantero Mekah tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat wajar kalau iman dan cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Bu? Nabi itu sifatnya in udiya yafu wa la yu'aqib, wa in khushima yasmut wa la yujawib. Nabi itu akhlaknya kalau dimusuhi, kalau disakiti, di mana? Ya'fu wa la yu'aqib, memaafkan enggak balas. Kalau dimusuhi, diomongin kotor, diomongin pedas, dihina, difitnah, yasmut wala yujaib, beliau tidak menjawabi. Itulah diantara akhlak yang mulia baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dirinya dihina, dirinya difitnah, dirinya diwakilkan, Nabi nggak pernah membalas. Tapi kalau agamanya dihinakan, agamanya direndahkan, apa Nabi yang taqiba biha lillah, lupa untuk membela agamanya Allah Subhanahu. Nabi pemaaf, pengasih kepada umatnya. Contoh, dulu ada namanya orang Syaibah bin Usman bin Abi Talha Al-Abdari. Ini orang ini dulu sebelum Islam punya rencana pengen membunuh Nabi kita dari dekat, dari belakang. Ketika tiba perang Hunain, beliau udah siap nih menusuk Nabi dari belakang. Allah tampakkan niatnya para jamaah. Allah perlihatkan niat busuk daripada ini orang ini sebelum Islam. Nabi tersenyum. Beliau tanya, "Syahbah, ngapain lu? Itu hatimu ada apa di situ?" Kata Nabi, "U'iduka billahi ya Syaibah." Aku minta perlindungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaibah kaget, Bu.
Saya terhancap para jemaah bapak-bapak. Niatnya yang tidak diucapkan bisa dibaca oleh siapa? Baginda kita Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi itu marah? Nabi membentak dan maki-maki? Tidak. Itu sebab langsung masuk Coba kalau kita digituin, ada orang niatnya busuk nih sama kita nih, niatnya nggak beres, nggak baik sama kita, tiba-tiba kita tahu gimana kira-kira? Bisa nggak ngomong baik? Bisa nggak ngomong sopan dan santun? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Untung-untungan tidak keluar caci maki ya. Tapi Nabi memaafkan para jamaah. Ada juga cerita lain, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma al-Muzani. Ini dulu waktu ini kafir, itu habis itu mencaci Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lantunan bait-bait syairnya, karena memang orang ini terlahir dari keluarga para penyair terkenal. Punya saudara namanya Burais bin Zuhair, sama juga ahli syair juga. Nah, saking sudah kelewatannya para jamaah, saking sudah keterlaluannya, ketika Fatuh Mekah, kota Mekah dibuka, ditundukkan, yang tadinya Darul Kufri, negara kekufuran, sekarang sudah pindah menjadi Darul Islam, Darul Hidayah, Darul Nur, cahaya Islam, negara Islam. Itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalau ketemu Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, sebutin satu-satu, termasuk Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma al-Muzani, bunuh dia. Nah, Burais ini saudaranya kan masih tahu kepada saudaranya, saudaraku, Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu kalau ada orang minta ampun, ampunin. Mendingan pendapat saya, Bang, wahai saudaraku, minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih belum mau tuh, masih pengen mencari perlindungan dari satu suku ke suku yang lain, tapi nggak ada yang mau memberikan perlindungan kepada Zuhair ini, kepada Ka'ab bin Zuhair ini. Sampai akhirnya para jamaah ini Zuhair minta satu teman untuk mendampingi, datang kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Ka'ab ini? Wahai Rasulullah, andaikan Ka'ab datang dengan seseorang, dia yang mulutnya lemes, yang suka ngata-ngatain engkau, yang suka mencela para sahabat-sahabatmu, kalau datang minta kira-kira dimaafin apa enggak? Apa jawaban Nabi? Ya saya maafkan. Terus kata Ka'ab, ya Rasul, ini saya orangnya. Nabi marah? Enggak. Padahal ini orang itu sudah kelewatan lemesnya punya mulut. Nabi sudah mengatakan tuh, kalau ketemu Ka'ab bin Zuhair, jangan katakan ampun sama dia, jangan beri ampun sama dia. Tapi begitu datang dengan lemah lembutnya, memelas, meminta maaf, bertobat, Rasulullah ampuni, Rasulullah maafkan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya laki-laki gentle, punya salah minta maaf. Ka'ab bin Zuhair nggak keluar-keluar, nggak pernah. Dia ada satu bait karangannya Ka'ab ini mengatakan, saya akan datang kepada Muhammad, saya akan minta maaf pada enggak, tapi datang dengan diam. Itulah mental laki-laki, mental pemberani. Cirinya apa? Nggak keluar-keluar di mimbar. Itu namanya mental pemberani, mental laki-laki. Tahu nggak harimau para jamaah? Tahu harimau ya? Coba bagaimana perilakunya setiap saat, tiap detiknya. Nggak banyak suara, tapi sekali ngaum jangan salah,
mangsa langsung jadi santapan, itu harimau. Tapi kalau yang itu belum tandang, belum ketulan sudah keluar-keluar, tahu kucing kalau berantem gimana? Sampai RT kedengaran suaranya ya, betul nggak begitu? Iya. Jadi kalau ada keluar-keluar di mimbar, saya berani depan 3 hari 3 malam, pas ketemu lari ngacir, itulah mental kucing. Kak Bijar datang dengan gentle, minta maaf, minta ampun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat kagum sama Nabi, Bu? Masya Allah, kalau orang salah dimaafin, kalau dicela nggak balesin. Makanya kan sahabat Urwah, ya Urwah bin Mas'ud ya, waktu itu masih kafir, sebagai delegasi dari Mekah, utusan Mekah datang untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Apa kata sahabat Urwah ini? Wahai kaum, wahai masyarakat, ketahuilah, saya ini udah biasa jadi utusan, biasa bertamu kepada raja-raja. Saya sudah pernah bertamu kepada Raja Kaisar, saya pernah bertemu kepada Raja Kisra, saya pernah bertemu kepada Raja Najasyi. Semuanya nih ajudannya, sahabat-sahabatnya, gak ada yang mentakdimi seperti taatnya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Urwah ini menemukan sahabat Nabi begitu takdim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah seorang raja punya ajudan, punya pejabat, punya menteri yang takdimnya setakdimnya sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kata Urwah ini? Nih Muhammad nih, kalau buang riak itu ditandangin sama sahabatnya. Buat ngapain? Digosokin sama muka dan badannya. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Bu, nggak ngomongnya lemah begitu. Cinta nggak sama suami? Betul. Pernah nggak ketika suami lagi pilek, mau buang riak, abangku yang tercinta silakan? Pernah begitu? Mana Bang Goni? Sesepuh. Oh, Bang Goni pernah nggak Bunda Rupiah ketika abang sakit? Pak, cinta nggak sama bini di rumah? Cinta? Pernah nggak begitu? Berarti cinta kita sama bini ada batasnya. Berarti cinta ibu sama suami ada batasnya. Beda dengan para sahabat, cinta kepada Nabi tanpa batas. Para sahabat rela mengorbankan harta, semuanya, bahkan nyawa rela dikorban untuk demi kehormatan baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kalau wudhu, itu kalau wudhu, Bu, airnya itu jadi rebutan itu, buat dimandiin di badan, buat digosokin di badan, buat diminum airnya. Kenapa? Air wudhunya Rasulullah berkah. Kalau Nabi bersabda, semuanya diam. Kenapa? Karena takdim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi menyampaikan perintah pada berebut, siapa yang dahulu menjalankan perintah dari perintah baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya Urwah takjub terheran begitu takdimnya sahabat Nabi. Wajar Bu, karena beliau sahabat melihat langsung bagaimana akhlak mulia siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
jamaah para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ketika Nabi tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim, ya enggak? Apa? Itu Nabi kan waktu itu lagi musim panas. Nabi tidur itu keringatnya bercucur, Bu. Keringatnya begitu membanjir di badan beliau, bapak-bapak. Ummu Sulaim itu ngambil botol, itu keringatnya dikumpulin, dimasukin ke botol itu. Nabi terjaga, Nabi bangun, wahai Ummu Sulaim, mana kita tasnain? Ngapain? Ya Rasul, ini keringatnya apa lebih wangi daripada minyak misik. Keringatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, cinta nggak sama suami? Bu, ini udah umur berapa? 40 tahun aja, 50. Pernah nggak seumur hidup ngeri keringat suami itu dikumpulin di botol buat nanti besok kondangan? Pernah? Pak, cinta nggak sama bini di rumah? Ya, sama juga lemah jawabannya. Kali dikerikin buat kondangan besok. Lain keringatnya Nabi, lain keringatnya Rasulullah, dan keringatnya kita para jamaah. Kalau badan kita sekali satu hari nggak pakai Rexona, baunya keringat kita. Innalillah, betul nggak? Tapi kalau keringat Rasulullah, misik lebih wangi daripada misik. Makanya wajar kalau sahabat cinta dan iman kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pemaafnya, pengampun kepada yang salah, lemah lembut ketika berkata, lemah lembut ketika berperilaku. Makanya kan sahabat Ka'ab bin Zuhair ketika itu bertaubat, di antara lantunan bahasanya apa? Unbitu anna Rasulullah au'adani wal afu inda Rasulillahi ma'mulu faqad ataitu Rasulullah mu'tadiran wal 'abdu inda Rasulillahi maqbulu mahlan hadaka alladhi a'taqana filatal Qur'ani fihi mawa'id wa tafsilu la ta'khudannani biqwalil musati wa lam udhib wa la qatirat fiyal aqawilu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril
Nabi ketika menyikapi iman para sahabat, apa kata Nabi? Tuba liman amana bi, liman ra'ani wa amana bi. Tuba bagi orang yang dia iman, yang melihat dan iman kepada aku. Siapa yang dimaksud? Adalah para sahabat-sahabatnya, para jamaah. Tapi ketika Nabi menyikapi, mengomentari iman umat setelahnya beliau, umat yang tidak berjumpa dengan beliau, yang tidak pernah melihat beliau, apa kata Nabi? Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman amana bi walam yaroni. Tuba, lalu tuba, lalu tuba untuk siapa? Untuk orang yang beriman denganku walaupun belum melihat aku. Siapa yang dimaksud? Ini kita umat sekarang. Amin ya robbal. Kenapa Nabi bilang 3 kali, sabdanya 3 kali? Karena iman yang belakang ini sungguh luar biasa. Hanya mendengar cerita, hanya mendengar kisah bisa iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih tuba itu? Tuba itu nama pohon di surga, Bu, Pak. Saking gedenya pohon itu, kalau kita jalan di bawah bayang-bayangnya 100 tahun itu nggak akan ketemu itu bayang-bayangnya. Saking gedenya pohon. Nah, jadi kembali kita maulid karena kita cinta sama Nabi dan belajar mencinta. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ngomong cinta kan gampang ya, betul nggak begitu? Anak TK udah bisa ngomong cinta, Bu. Anak SD, MI udah lemes. MTS udah lemes. Lemes dan lemes. SMA-nya gimana? Kayak naik mobil di jalan tol Cipali waktu malam. Patas. Tapi kan cinta itu butuh fakta. Cinta itu bukan sekedar kata-kata tanpa adanya data. 1000 puji dan puja kalau nggak ada fakta, cinta itu boleh menyanjung Nabi, uraca sampai mentelang keluar begini. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqanurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nabi disunjuk sanjung Nabi sama wahai Rasulullah, kau bagaikan matahari di siang hari menerangi jagat raya ini. Kau bagaikan rembulan dalam gelapnya malam, menyinari gelapnya malam. Dan kau adalah cahaya di atas cahaya. Kau bagaikan mutiara yang nilainya mahal. Dan kau adalah lentera hati. Tapi mana bukti cinta kita sama Nabi kita, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana buktinya? Coba sholat sehari semalam berapa kali? Berapa kali, Bu? Nabi sholat wajib sunnah rawatib enggak? Qobliyahnya sholat enggak? Pak, cinta Nabi enggak, Pak? Cinta kan butuh bukti ya enggak? Apa buktinya? Ngikutin sunnah-sunnah Nabi, sering memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada enggak yang kalau malam pada bangun malam? Ayo, yang tahajud ya, yang bangun malam banyaknya enggak? Yang tahajud, nah ini. Jadi makanya kita akan bilang di awal, kenapa kita maulid? Karena kita cinta sama Nabi dan belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab kalau cinta ya kita cinta, tapi kan butuh pembuktian. Itu dengan apa? Kita sering-sering memuji dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimahumullah. Jadi maulid itu begitu tujuannya, untuk menyampaikan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
untuk menjelaskan akhlak-akhlak baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dengan itu harapannya apa? Allah mudah-mudahan tumbuhkan cinta dalam hati kita. Dengan Allah tumbuhkan cinta dalam kita, mudah-mudahan jadi magnet yang kuat untuk memaksa kita untuk mengamalkan dan meniru akhlak dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan kepada mereka dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsirannya apa? Bini amilah, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mendengarkan sejarah Nabi, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sering mendengarkan bagaimana sabda-sabda Nabi, itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah para rahimakumullah, Abu Lahab itu kan musuh besarnya Nabi, musuh dedeng kotanya. Tapi kalau hari Isnin itu di neraka dapat dispensasi siksaan para jamaah, ada keringanan. Tiap hari Isnin itu dari sela jarinya keluar setitis air yang diisap oleh Abu Lahab. Kenapa? Kata Abu Lahab nih dalam mimpi yang dimimpikan oleh Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu, karena begini saudaraku, kenapa tiap Senin saya itu dapat dispensasi siksa neraka? Tiap Senin saya itu mengisap titisan air yang keluar dari selak tangan jari saya. Karena dulu ketika hidup saya pernah senang dengan Muhammad Rasulullah SAW, yaitu ketika Suhaib al-Islamiyah itu memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai tuanku, Aminah telah melahirkan ponakanmu. Betul wahai saudara, betul tuanku. Cowok apa cewek? Karena orang Arab dulu jahiliyah mas, begitu penting itu pertanyaan, cowok apa cewek? Kalau cewek, wih, ngapain kalau cewek? Mereka pada cemberut. Bahkan banyak anak-anak perempuan dikubur hidup. Itu tradisi jahil. Kata siapa? Tuanku, ponakanmu cowok. Suhaib Islamiyah. Karena kau memberikan kabar kepada ini, mulai detik ini kau bebas jadi orang merdeka. Tapi saya pesannya susuin Muhammad Rasulullah SAW. Tuh karena itu Pak, karena itulah ibu-ibu, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu begitu. Gimana kalau umatnya dia selalu demen dan cinta kepada Rasulullah, tiap maulid memuji dan senang hatinya dengan Rasulullah, tiap tahun mengadakan perayaan maulid karena cinta dan senang dengan Rasulullah. Bagaimana balasnya? Tentu lebih daripada itu. Mudah-mudahan masuk dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada lagu nembet. Idza kana hadzaka firun ja'a dhammuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi bilisnani annahu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdillahi tula umri bi ahmada masrurun wa matamu wahida, yang artinya kalau saja kafir begini Allah kasih keistimewaan. Tiap Isnin ada dispensasi keringanan siksa neraka. Tiap Isnin bisa ngisap air walaupun sedikit di dalam neraka. Padahal kalau kita pengen tahu Bu, Pak, itu orang neraka minumnya air panas dicampur dengan bau nanah dan darah. Gimana rasanya?
Air panas saja kalau baru nggodok nih digang gelas diminum, coba. Bapak ngopi baru dikuncar diteguk langsung, gimana kira-kira? Ini neraka panasnya 70 kali lipat panas api dunia. Kalau saja itu panas air dunia itu bikin tenggorokan pada pada apa namanya, melepuh, mulut rusak. Gimana dengan kalau itu panasnya dikalikan 70 kali lipat? Daging pada rontok tinggal tulang itu. Abu Lahab dikasih keringanan bisa ngisap air di dalam. Kenapa? Karena senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun sampaikan dalam firman-Nya, wa tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, kalau orang yang sepanjang hidupnya cinta sama Nabi, senang sama Nabi, senang dengan maulid, karena kan hakikat maulid itu apa? Memuji-muji Nabi, mendengarkan kisah-kisah Nabi, dia senang, dia demen. Tentu balasannya lebih daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, jadi kembali bahwa cinta itu butuh pembuktian. Cinta butuh pembuktian. Apa buktinya? Sering memuja-muja Rasulullah SAW dengan apa? Dengan membaca sholawat. Coba saya mau tanya, ibu sehari semalam berapa kali baca sholawat? Bapak sehari semalam berapa kali baca sholawat? 9 kali paket hemat, 2 kali di sholat maghrib, tahiyat awal, tahiyat akhir, 2 kali sholat isya, tahiyat awal, tahiyat akhir, subuh sekali karena tasawufnya cuma 1, 5, duhur 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir, asar 2 kali. Berapa itu? Itu paket hemat itu. Kalau kita ngaku cinta, banyakin baca sholawat. Yuk belajar. Untuk belajar sehari semalam cukup 100. Apa lafadznya bebas? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Itu namanya cinta. Ya, jangan sampai ngaku cinta sama Nabi tapi sholawat nggak pernah. Ngomong anak ya, jabang bayi dinyanyi-nyanyi dangdut. Apalagi kalau baca sholawat, masya Allah, itu berkahnya buat anak, ya kan? Sholawat dibeli dulu, asik nadanya. Sholawat asgil, mantap nadanya. Kan enak itu. Pahala dapat, cinta Nabi dapat, berkah buat anak juga dapat. Hadis, ada satu hadis katanya jangan gampang ngomong cinta kalau belum mengamalkan ini. Apa kata Nabi? Sidqul mahabbah fi salasihi sholih. Ketulusan cinta itu ada dalam 3 hal. Pertama, ayahtaro kalama habibi ala kalami ghairihi. Memilih ucapan kekasihnya daripada omongan atau ucapan yang lainnya. Kalau ibu cinta sama suami, pasti dengerin apa kata suami. Kalau bapak cinta sama istri, mesti dengerin apa kata istri. Begitu pula kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita lebih memilih kalamnya Nabi, sabda Nabi daripada kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang lain. Kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih demen memilih firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ucapan-ucapan yang lain. Ibu punya HP? Bu punya HP enggak? Semuanya pada punya ya? Main Facebook kan? Pak Ceko, Pak, kalau di Facebook lewat ayat Al-Quran disimak, disotok dulu apa lanjut? Ayo, OTW ya, betul nggak begitu? Pas lempengan lagu pop disimak dulu. Ayo, di TikTok pas ketemu ayat Al-Quran
Disimak nggak begitu? Woi, disimak apa enggak? Jangan-jangan yang joget-joget begitu yang disimak. Kalau cinta sama Allah, dengarkan firman-Nya. Kalau cinta sama Nabi, dengarkan sabdanya. Kalau ibu cinta sama suami, dengarkan apa kata suami. Bodoh amat kata orang. Begitu pula bapak kalau cinta sama bini, dengarkan apa kata istri. Bodoh amat kata orang. Itulah hakikat cinta. Yang kedua, ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Memilih duduk dekat dengan kekasihnya daripada duduk dengan yang lainnya. Kalau ibu cinta sama suami, lebih memilih duduk bersama suami. Kalau bapak cinta sama istri, lebih memilih duduk sama bini daripada yang lainnya. Iya, duduk sambil ngobrol, seduh kopi bersama. Jangan HP main HP dewek-dewek. Itu mah kursi berdampingan, duduk mepet-mepet tapi main HP sibuk dewek-dewek. Ya, satu senyum satu cemberut. Nah, berarti kan hatinya nggak nyatu kalau begitu. Kalau kita cinta sama Nabi, tentu dekatlah duduk dengan Rasulullah SAW. Pak Ustadz, kan Nabi kan sudah meninggal. Terus gimana? Duduklah dengan para alim ulama, pewarisnya Rasulullah SAW. Deketin pengajian. Deketin pengajian. Jangan sampai kalau persembahan ngaji ada aja urusannya. Bikinlah acara mendadak lah, encoknya umat lah. Giliran ada hiburan, kencang kakinya jalan. Ya. Nih, kalau ngaku cinta sama Nabi, jangan jauh-jauh dari majlis disitulah nanti akan kita dengar sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kalau kita ngaku cinta kita tulus, benar-benar tulus. Yang terakhir apa? Ayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lainnya. Ya, kalau ibu cinta sama suami, dahulukan ridho suami, jangan pilih ridho yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, kalau bapak cinta sama istri, dahulukan ridho istri daripada ridho yang lainnya. Kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, dahulukan ridho Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan dalam acara maulid ini kita mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu pulang kita bawa oleh-oleh. Ya. Kalau kemarin sama suami berantem dulu nih, pulang nih minta maaf. Seharusnya bapak yang minta maaf, Pak. Sebab perempuan nggak pernah salah. Jadi kita sebagai laki-laki harus gentle minta maaf sama bini. Coba bapak pernah nggak berantem kecil-kecilan sama istri di rumah? Pernah ya? Pernah nggak bini minta ngaku salah? Jadi nanti pulang nih, ya dengan hikmah maulid nih, udah namanya hidup mah nggak ada yang lurus ya, nggak ada yang mulus. Pulang sampai rumah minta maaf, saling memaafkan. Dan juga tentu amal kita ditingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin kita hanya sholat 5 waktu tanpa sunnah, yuk belajar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Belajar bangun malam dengan makna agama, mana syariat kita apa tahajud di waktu malam. Dan juga biasakan di tiap harinya kita memuji salawat Nabi kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan dengan maulid ini Allah panjangkan umur kita semuanya, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan rezeki kita yang banyak, yang dekat hal berkah dan mudah, baik maupun yang punya hutang
Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ceramah agamanya yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Nurhalis Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk penutup acara penutup yaitu doa. Tapi sebelum doa selesai jangan pada pulang. Nanti panitia mau ngasih makan ya, ngasih makan. Jadi ke panitia silakan untuk menyiapkan makanan. Dan untuk doa penutup kami persilakan kepada Al-Habib Bagir Al-Kaf bifatikum, kepada beliau kami persilakan. Handle aja, Bol. Handle aja. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجبوا شفاعته ويرجو من الله ورحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا بالمجد ونصرته. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا قصد بماء توبة ذنوبا وستفت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان مع الكسر مريخون رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم صواب هذه السعادة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل قاصده على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولملكائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا كالمفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفر مصار الظالمين اللهم اكفر مصار الظالمين اللهم اكفر مصار الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أزرع هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير
وتعاملنا معاملتك لأهل الخير إنك ولي كل خير ودافع كل بؤس وضير يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعواهم بها الله وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين قبول. Demikianlah demikian acara kita sudah kita lalui semua dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Buat para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan pulang, silakan pada merapat ke prasmanan, kita makan bareng-bareng nyari berkah. Baik dari saya MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih.